Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Miss Larasati Ahluwalia selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia, dan yang saya hormati teman-teman yang telah hadir pada Zoom sore hari ini. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan berbagai teknik peramalan permintaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Faradila Sabila Ramadona, selaku moderator, dan saya ditemani oleh 3 rekan saya, yakni ada Citra Lutfia Mukti, Rina Rismawati, dan Dea Reskias. Untuk materi pertama, akan saya bacakan sendiri. Teknik kuantitatif itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, yakni ada akurasi tinggi. Teknik kuantitatif ini sangat cocok untuk menghasilkan peramalan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Ini karena teknik ini didasarkan pada analisis matematis, data historis yang cenderung memberikan gambaran yang tepat tentang tren masa lalu. Kemudian yang kedua, objektif. Pendekatan kuantitatif mengurangi tingkat subjektif dalam peramalan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengandalkan metrik yang jelas dan ukuran yang dapat diukur untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada pengambilan keputusan yang terukur. Perusahaan dapat membuat keputusan yang terukur berdasarkan peramalan kuantitatif. Ini membuat dalam perencanaan persediaan, produksi, dan alokasi sumber daya. Kemudian ada penggunaan otomatis. Beberapa teknik kuantitatif dapat diotomatisasi, memungkinkan perusahaan untuk merespons cepat terhadap perubahan permintaan. Kemudian di sini ada kekurangannya. Nah, kekurangan itu yang pertama ialah tidak tepat untuk perubahan yang mendadak. Teknik kuantitatif seringkali tidak efektif dalam menghadapi perubahan permintaan yang mendadak atau faktor-faktor luar biasa yang sulit diukur. Nah, mereka ini cenderung tidak sensitif terhadap perubahan yang nggak terduga. Kemudian yang kedua, memerlukan data yang akurat. Teknik kuantitatif ini memerlukan data historis yang akurat dan lengkap. Jika data tersebut tidak tersedia atau cacat, maka akurasi peramalannya dapat terpengaruh. Kemudian yang ketiga, terbatas pada pola historis. Teknik ini cenderung hanya mengandalkan pola historis dan mungkin tidak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi permintaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh tim rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu teknik kualitatif. Teknik kualitatif mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama dari kelebihannya yaitu fleksibel. Teknik kualitatif cocok untuk di situasi di mana data historis tidak tersedia atau tidak relevan. Misalnya, produk atau layanan baru yang belum memiliki sejarah. Yang kedua, mengatasi faktor kualitatif. Teknik ini mampu mengatasi faktor-faktor seperti tren pasar, perubahan kebijakan, atau peristiwa tak terduga yang sulit diukur dengan metode kuantitatif. Yang ketiga, inklusi pengetahuan dan pandangan expert. Teknik kualitatif memungkinkan pengetahuan dan pandangan dari para ahli dan pemangku kepentingan yang dapat meningkatkan ketepatan peramalan. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, subjektivitas negatif. Pendekatan ini rentan terhadap subjektivitas dalam penilaian dan prediksi. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang kurang konsisten dan dapat meragukan. Yang kedua, kurang akurat. Teknik kualitatif dapat menghasilkan hasil yang kurang akurat jika tidak didukung oleh data kuantitatif yang kuat. Ini terutama berlaku dalam situasi di mana faktor-faktor kualitatif sulit diukur. Yang ketiga, waktu dan biaya. Proses pengumpulan data kualitatif dan analisisnya memerlukan waktu dan sumber daya tambahan yang dapat meningkatkan biaya peramalan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Citra. Baik, teknik selanjutnya yaitu ada teknik campuran. Teknik ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu ada kelebihannya. Dan di sini ada kombinasi kelebihan. Teknik campuran menggabungkan kelebihan teknik kuantitatif dan kualitatif, sehingga menghasilkan hasil yang lebih seimbang. Ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari akurasi kuantitatif dan fleksibilitas kualitatif. Kemudian yang kedua yaitu ada mengatasi keterbatasan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan, teknik campuran dapat mengatasi
keterbatasan masing-masing teknik secara individu. Misalnya, dapat menggantikan ketidakcukupan data kuantitatif dengan penilaian ekspor. Kemudian yang ketiga ada akurasi dan fleksibilitas. Teknik campuran menawarkan tingkat akurasi yang cukup tinggi sambil tetap fleksibel terhadap perubahan dalam permintaan. Ini memungkinkan perusahaan untuk merespon lebih baik terhadap perubahan pasar. Kemudian selanjutnya yaitu ada kekurangan. Yang pertama ada kompleksitas. Proses peramalan campuran bisa menjadi lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak sumber daya dalam hal analisis dan integrasi data. Kemudian yang kedua, memerlukan integrasi yang baik. Penting untuk mengintegrasikan dengan baik antara metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk memberikan hasil yang optimal, ini memerlukan pemahaman yang kuat tentang kedua teknik. Kemudian yang ketiga, biaya tambahan. Memungkinkan memerlukan biaya tambahan dalam hal sumber daya manusia, perangkat lunak, dan pelatihan untuk menggabungkan teknik ini dengan baik. Pilih teknik peramalan harus selalu dipertimbangkan secara hati-hati, berdasarkan situasi perusahaan, ketersediaan data yang relevan, dan tujuan perencanaan SDM. Dalam banyak kasus, pendekatan campuran dapat memberikan keselarasan antara akurasi dan fleksibilitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rina. Baik, yang selanjutnya adalah manakah teknik yang lebih signifikan? Pada dasarnya, tidak ada teknik peramalan yang secara universal lebih signifikan daripada yang lain. Karena pilihan teknik peramalan sangat tergantung pada konteks, sumber daya, dan kebutuhan perusahaan. Signifikansi teknik peramalan akan bergantung pada faktor-faktor seperti yang pertama adalah sifat perusahaan, di mana jenis bisnis dan industri, sejarah perusahaan, serta karakteristik produk atau layanan yang ditawarkan dapat mempengaruhi keefektifan teknik peramalan. Misalnya, bisnis e-commerce dengan data historis yang kaya mungkin lebih cocok dengan teknik kuantitatif. Sementara perusahaan startup yang belum memiliki data historis mungkin lebih mengandalkan teknik kualitatif. Yang kedua, tujuan peramalan. Apa yang ingin dicapai dengan peramalan? Jika tujuannya adalah merencanakan persediaan dengan cepat, maka teknik kuantitatif dengan akurasi tinggi mungkin lebih signifikan. Namun, jika tujuannya adalah merespon perubahan tren pasar, maka teknik kualitatif mungkin lebih relevan. Yang ketiga adalah ketersediaan data, di mana ketersediaan data historis yang akurat dan relevan sangat penting dalam menggunakan teknik kuantitatif. Jika data tersebut terbatas atau tidak ada, maka teknik kualitatif menjadi lebih signifikan. Yang keempat adalah kemampuan sumber daya manusia. Ketersediaan dan keahlian staf yang akan melakukan peramalan juga perlu dipertimbangkan. Teknik kuantitatif mungkin memerlukan keterampilan analisis data yang tinggi, sementara teknik kualitatif mungkin memerlukan penilaian yang kuat dari ahli. Dan yang terakhir adalah situasi pasar. Sifat, persaingan, dan karakteristik pasar, serta tingkat ketidakpastian dalam industri tertentu dapat mempengaruhi signifikansi teknik peramalan. Pada dasarnya, yang sangat dinamis ialah fleksibilitas teknik kualitatif mungkin lebih berharga. Nah, jadi dalam banyak kasus, teknik campuran menjadi solusi yang signifikan karena menggabungkan kelebihan dari teknik kuantitatif dan kualitatif, di mana hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data historis dan faktor kualitatif, memberikan hasil yang lebih seimbang. Keputusan terbaik akan bervariasi antara perusahaan dan situasi tertentu. Dan yang penting untuk melakukan evaluasi yang cermat sebelum memiliki teknik peramalan yang paling sesuai. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu merupakan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan berbagai teknik peramalan permintaan. Apabila ada salah kata dalam Zoom pada sore hari ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.